Balik lagi di Jendela Ramadan, masih sama gue Deddy Corbuzier nih, di depan saya sudah ada Bapak Arsyad Rashid, Chairman dari Indika Foundations. Siap, Apa kabar bro? baik-baik. Baik-baik. Paling utama kesehatan dulu sekarang. Iya, iya, iya. Tapi sekarang gimana ya? Orang-orang ngomong yang pertama udah kesehatan, kesehatan, kesehatan. Tapi kayaknya ada satu hal lagi yang lebih penting dibandingkan kesehatan kalau sekarang. Iya, karena bukan apa masalah semua kita fokus pada kesehatan. Tapi yang ada sekarang ini adalah selain kita ngeliatin hadapi sekarang ini krisis kesehatan, kita udah turun ke krisis keuangan, gitu kan? Krisis keuangannya apa? Perusahaan-perusahaan udah mulai susah. Akhirnya mau nggak mau PHK. Ya kan, lari dari krisis keuangan ke krisis ekonomi, ya kan. Dikatakan mungkin economic growth itu maksimal 2% udah Ya, paling bagus. itu kalau berhasil 2%, 2% betul. dan Ya, paling bagus, ya, ya kan, ya. let's say. Terus dari situ sekarang udah apa? Lari krisis sosial. Yes. Nah di sini yang saya mengatakan bahwa this is where we should be. Kita harus sama-sama ngeliatin krisis sosial ini. Kenapa? Kalau misalnya krisis sosial tambah berat, wah amit-amit, mohon maaf, bisa bicara kita ke krisis keamanan. Itu yang kita nggak mau, ya kan? Karena apa? Kalau kita bicara krisis sosial ini bukan apa? Bukannya pemerintah tidak melakukan. Kalau pemerintah sendiri saja sulit. So we have to do it together gitu loh. Jadi di sinilah saya berpikir bahwa bangsa ini kayak bayangin tahun 45 waktu zaman perang. Ya, Ya ya. kan, kemerdekaan waktu itu waduh kita perang melawan, ya kan, musuhnya clear. Nah, sekarang juga begitu. Kita ini dalam perang gitu. Nah, kita mesti semua sadar bahwa kita lagi perang, apalagi yang sekarang nggak kelihatan. Ya kan, ini adalah suatu virus yang nggak kelihatan. Nah, waktu itu kita fighting yang pada waktu zaman 45 gitu pakai bambu runcing. We can do it. Why? Karena kita bersatu. Ya. Karena kita itu benar-benar gotong royong bersama-sama. Yuk, rakyat Indonesia nggak melihat apapun, agama, nggak lihat suku, nggak lihat apa. We fight together as one. Nah, sekarang ini itu juga yang harus kita lakukan gitu. Kenapa? Yuk kita sama-sama nih, bersama-sama bersolidaritas, ya kan, bagaimana kita membantu fighting ini. Nah, tapi fighting ini kan bukan fighting kita, we cannot fight mencari kesehatan virus obat virusnya itu Ya, itu, ada ada yang orang-orang ngerti. yang ngerjain hal itu Ada yang sendiri. Kita ngerti. kita nggak ngerti, kita Kita ngerjain nggak apa ngerti yang lah. kita bisa Nah, kerjain. tapi apa yang bisa kita kerjain? Nah, itu yang paling penting. Gimana nih kita konteks persaudaraan yang kita Ya, kerjain. ya, Itu ya. yang paling penting. Kan gini bro, ada orang yang mengatakan bahwa pemerintah itu sebenarnya harus bisa menanggung hanya 40% katanya. Menanggung 40%. Ya, katanya Maksudnya? begitu. Jadi teorinya begini, Oke. pemerintah itu sebenarnya tidak perlu pusing nanggung semua rakyat Indonesia. Pemerintah itu hanya gini deh, keluarkan dana budget 40% aja. Karena dipercaya kalau 40% ini keluar, 60%-nya akan ditanggung seluruhnya oleh rakyat Indonesia yang akan bersolidaritas bersama untuk memberi ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, itu dia. Maksudnya kan sekarang ini kalau kita bicara bukan hanya pemerintah Indonesia nih. Ya. I think every pemerintahan di dunia ini sekarang ini semuanya juga pasti kelabakan. Ya. Ya kan? Nggak mungkin melakukan sendiri. Ya kan. Nah, di sini harapannya adalah bagaimana kita bersama. Nah, ngebantunya ini kan pertanyaan banyak. Waduh, gimana kita bisa membantu? Mestinya kita melihatnya in that context bahwa bagaimana kita melihat pada tetangga kita, our neighborhood, ya kan, sekitaran kita. Kita nih semua individu, lo gua misalnya bosnya, Yeah, kita yeah. semua ini melihat, oke, yang dimana kalau ada memang karena kita bersyukur masih kita dapat gaji, masih ada dapat pendapatan, tapi saudara-saudara kita di sekitaran kita, yang mana mereka sekarang mungkin sudah out of work, nggak ada kerjaan karena PHK ataupun yang lain-lain, kita bantu dong, gitu. Ya kan, kita nih sebagai setiap orang kalau misalnya bantu kita misalnya bantu beras, bantu apapun yang bisa dilakukan di dalam situ aja sekitaran. Kebayang nggak sih kalau setiap orang melakukan hal itu, ya kan? Terus belum lagi perusahaan, apalagi terus tambang, terus apa yang lain-lain, sekitarannya dibantu. Kalau semua itu bisa dilakukan itu, yang tadi saya katakan krisis sosial tadi, itu bisa ditahan. Yang dimana kan yang paling mengeri gini, kalau maaf ya, yang namanya pencuri, itu mencuri, itu biasa. Tapi kalau sudah orang baik, mencuri, berarti ada something is wrong. Apa? Kebutuhan, ya kan? Apa? Karena istri, anak. Iya, dan ya kan? akhirnya Susah. gini, akhirnya jadi amat sangat sulit untuk berpikir logika di saat Nah, tersebut. itu. I mean, if you're hungry ya, Yes. if you're hungry, Yes. kita tahan. And ketika pulang terus ngeliat anak kita lapar, mau beli Kebayang susu kan? nggak bisa. And then akhirnya apa? Ada orang yang stok makanan, Iya.
Orang yang tidak bisa stok makanan dan kelaparan, Iya. ya akan ngambil dari orang yang stok makanan. Itu hukum yang akan Hukum alam, terjadi, hukum betul. alam yang akan terjadi. Karena So, semua manusia kan. iya, Nah, disitulah makanya kenapa saya mengatakan, kita sama-sama nih. iya. Let's be together. Gotong royong, sama-sama solidaritas kita semua ini. Menjalankan membantu yang kecil tadi, saya katakan di sekitar kita. Of course, kalau yang bisa bantu lebih besar lagi, ayo dong, ya kan, bantu yang lebih besar. Tapi setiap individu kan bisa ngelihat yang tadi dibilang Betul. dari ininya. Betul, tapi ada satu masalah bro. Let's discuss this ya. Ada satu masalah menurut gue gini. Ada banyak orang-orang yang berkecukupan, Iya. terus dia juga bisa membantu orang-orang lain. Tapi mereka juga sekarang berpikir, sampai kapan ini? Betul. Karena mereka juga harus menyisikan Betul. untuk kehidupan mereka. Betul. Yang masalah adalah mereka tidak tahu ini sampai kapan gitu. Nah, ini yang jadi masalah besar. Betul, makanya sekarang ini semua nggak ada yang tahu. Di dunia ini nggak ada yang tahu. Ya. Kalau mau ngomong, siapapun yang ngebicara sekarang ini di Amerika, di mana, nobody knows. Nobody knows what ya. Terus jadi kalau lari ini bukan 100 meter, bukan 400, ini maraton. Iya, Ya kan, so let's prepare dulu nih. betul. Pelan-pelan aja, at least sedikit-sedikit. Ya kan, pelan-pelan kita bantu. Setiap bulan kita lihat ada ekstra beras kita bantu. Kita ini kita bantu. Ya kan, bukan mengatakan exhaustive bahwa kita harus wah terus-terus no. Tapi at least dengan memberikan tangan tadi ya kan kepada yang tidak mampu, kita membantu saudara-saudara kita. Karena saya harapkan bahwa tadi pemerintah harus melakukan. Saya lihat udah apapun dilakukan oleh pemerintah, sebisa-bisanya mereka melakukan upaya. Dan masalah pemerintah banyak, Bos. Dari mulai bicara tadi krisis kesehatan, gimana krisis keuangan harus diatasi untuk bantu-bantu supaya bisa berjalan, ekonominya juga turun, sekarang ada krisis sosial juga harus diatasi, jadi banyak masalah. Jadi kita juga tadi katakan bahwa yuk kita berkontribusi lah gitu. Nah, saya ingin bahwa ini suatu gerakan bersama-sama buat setiap bangsa ini, yuk bersama-sama gitu. Ini yang saya harap menyadari semua bahwa tadi panjang ini semua kita nggak tahu kapan betul, tapi pelan-pelan apa yang bisa kita bantu kita bantu. Ya, ya, ya. Dan memang sekarang banyak orang-orang juga yang sudah melakukan hal tersebut sebenarnya. Udah banyak, dan makanya saya bilang kita mesti inklusif semua as long as it's good ya kan, dan bahwa mereka melakukan sesuatu ya kan, tapi juga jangan sampai terjadi duplikasi Oke. of resources ya kan. Kalau udah dibantu lagi, sedangkan ada yang lain belum dibantu gitu loh ya kan. Nah ini yang harus kita jaga itu aja. Cuma kan masyarakat sekarang banyak sekali yang akhirnya menyalahkan pemerintah di sini. Karena mereka merasa bahwa hak asasi manusia, bukan hak asasi manusia, tapi maksudnya hak hidup manusia, kesejahteraan manusia itu ditanggung oleh pemerintah. Dan akhirnya di sini kan jadi one main point, di sini government. Yang dilihat adalah pemerintah. Pemerintah ngasih gua apa nih? Pemerintah begini nih. Itu yang kadang-kadang masyarakat lupa atau berpikirnya seperti itu. I do understand. Gua ngerti bahwa kita nggak usah ngomong Indonesia ya, yang baru saja diangkat menjadi negara maju. Iya. Negara maju aja, Bos. Udah parah sekarang ini. Ya kan bingung. Coba deh bicara Presiden Trump. Memang Trump gak pusing. Gubernurnya pada ribut di sana. Oh ya, you know the news yang baru, Presiden Trump mengusulkan menyuntik disinfektan ke badan. Just imagine how confused kan. I mean mereka juga udah bingung ini harus ngapain dan harus gimana, karena tidak ada satu model yang sebenarnya saat ini berjalan. I mean, what you gonna do? You lock down? Are you sure? Yes. Kita bukan Cina. Betul. Cina punya satu otoriter yang sangat kuat, orang-orangnya nurut dan sebagainya. Kita bukan itu. Bingung keputusan kan. Bagaimanapun setiap negara punya karakteristik beda-beda kan. Ya. That's why lu lebih setuju bahwa kita di sini tidak fokus ke sana, tapi kita di sini fokus kepada helping each other atau membantu orang lain. Yes. Karena tadi bahwa bagaimanapun kalau kita saling bantu, membawa gerakan tadi bahwa dengan demikian semua aware bahwa semua susah loh. Ini bukan semua lapisan, semua apapun. Nggak ada perbedaan sekarang. Everybody, setiap bangsa ini lagi mengalami perjuangan gitu kan. Nah ini makanya udahlah yuk kita sama-sama rame-rame siapapun di sini bagaimana kita saling bisa membantu. Kayaknya ini ada sebuah contoh yang sudah berhasil sebenarnya. Do you remember pada saat itu ada sebuah fenomena di mana masker itu di stok. Masker itu di namanya monopoli. Yes. Udah gitu akhirnya mereka stok dan dijual very expensive. Itu dia. Sampai orang-orang semuanya pada pusing. And then ini yang menarik. And then
Setelah itu terjadi, lalu masyarakat semuanya bergotong royong, mereka semuanya bikin masker, mereka ya jual masker murah, betul. mereka ngasih masker gratis, akhirnya si orang yang nyetok masker ini Udah supply udah kebanyakan supaya kan? udah kebanyakan, it doesn't work anymore. work Akhirnya anymore. seperti itu gitu. That's wonderful kan. Bagaimana setiap bisa partisipasi kan. Just imagine. Ya kan? Ya. That's really gotong royong kan. Baru kita bicara wah ini dia gitu kan. Ya. Semuanya bos. Ya kan. Nah inilah yang kita sekarang ini harus kita satukan. Jangan sampai tadi kita terpuruk ya kan. Dan ini nggak bisa kerja sendiri pemerintah. Harus sama-sama. Jadi kita juga sebagai rakyat udahlah. Let's forget apapun perbedaan yang kita ada. Ya udah sekarang kita ini kan. Jadi itulah yang harapan. Harapannya, oke. Dan kita gerakanlah bersama. Oke, tapi yang jadi sebuah pertanyaan menarik adalah apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita melihatnya diri kita atau Anda yang lagi nonton ini, apa yang bisa Anda lakukan? Karena di sini kita tidak bicara tentang seorang pengusaha besar yang bisa ngebantu, seorang konglomerat yang bisa ngebantu. No, we are talking about every single individuals Yes. yang masih bisa makan, yang masih punya kecukupan. Betul. Anda ngelihat ada orang di jalanan, Anda ngelihat orang lapar, Anda lihat tetangga Anda lapar, give a food gitu kan Yes. maksudnya kan, give a Yes. food, Yes. let's give love gitu. Yes. Dan Di kalau sinilah. di sini, if that happen, kalau itu terjadi sebenarnya we will survive gitu, Yes. we will survive Yes. this gitu, despite on how long ya. Tadi kan panjang. Iya, Oke, betul. tapi kan rasanya itu penting. Ya, menimbulkan rasa kemanusiaan yang ada dulu. Oke, tapi apa yang bisa kita lakukan? Gerakan apa yang bisa kita lakukan? Gerakan apa yang Anda bisa lakukan? Ini kita tidak main-main lagi. Saya tahu ini lagi waktunya sahur, Anda lagi makan. Kalau Anda masih bisa makan dan masih nikmat makanan Anda juga harus ingat bahwa ada orang-orang di sana yang mungkin jangankan sahur gitu ya, jangankan puasa, tapi mungkin puasa tanpa sahur, tanpa buka saat ini mereka itu semua. Apa yang bisa kita lakukan? Selain satu ini, jangan mana-mana. Kita akan balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Masih menemani kalian sahur semua dan kita bicara tentang solidaritas. Ada tidak adanya Indonesia nanti ini sebenarnya tergantung kita semua sebenarnya ya. Dari sebuah kesatuan bangsa kita tahu bahwa dalam berjuang itu kita tidak bisa sendiri, tidak bisa mengandalkan pemerintah. Ya kita tahu bahwa sekarang kita fokusnya ke pemerintah, tapi kita lupa bahwa ada elemen-elemen kecil yang sebenarnya bisa ngebantu. Bukan ngebantu pemerintah tapi ngebantu masyarakat Indonesia. Dari sebuah persatuan di Indonesia, dari sebuah perjuangan yang dilakukan bersama-sama, kalau kita saling membantu, melihat orang yang butuh bantuan, melihat orang yang lapar, melihat orang yang tidak bisa makan, dan kita berikan itu, this is the right moment. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena setelah berakhirnya epidemi ini, kita akan melihat siapa diri kita sebenarnya nanti. Kita akan tahu tentang diri kita sebenarnya siapa nanti. Dan ini dia, Pak Arsyad. Yes. Sometimes orang itu lupa bahwa kita dinaungi oleh banyak masyarakat-masyarakat yang sebenarnya kurang mampu. Yes. Nah, dan juga kita ngelihat bahwa orang-orang ini sebenarnya butuhnya tuh dikit loh. Dikit, betul. This is not like besar gitu. Nah. Mereka hanya butuh sembako makan untuk betul. melanjutkan hidup, susu Paling untuk dikit anak. beras ya kan, paling dikit. Iya, paling nggak seperti itu. Nah ini dia makanya, what do you think untuk mereka yang orang rumahan, rumahan, apa yang bisa mereka lakukan? Ya itu dia. Kalau kita bicara tadi individual begitu, tapi kalau misalnya tadi kan tetangga kita, Ya. tapi kalau juga kita bisa melihat di tempat mana yang bisa kita bantu. Banyak kan saudara-saudara kita yang saya katakan sebagai prasejahtera gitu kan ya. Yang dimana di sini di kota-kota juga banyak gitu. Nah pemerintah tuh kemarin ini udah bagus, keren. Maksudnya adalah yang katanya listrik 400 VA ya itu dikasih gratis pembayarannya kan. Betul. Terus ada yang 900-an. Yang 900-an dia bilang 50% discount. 50% discount, right? And then it goes up to 1,200 juga gitu. Nah, ini adalah boleh katakan adalah teman-teman yang prasejahtera loh. Ya kan, yang katakan prasejahtera di kota-kota yang punya tadi listrik 900, 1.200 gitu. Dan jumlahnya cukup besar gitu. Jutaan kita bicara gitu. Nah, jadi ini juga kalau memang cara-cara gimana kita bisa targeted gitu kan. Nah, itu yang teman-teman banyak juga yang melakukan tadi gerakan-gerakan ini. Jadi saya katakan gerakan apapun yang bisa membantu
ya kan? Lakukan. Sorry Kati, why? Kenapa listrik menjadi sangat penting? Karena tadi bahwa di rumah-rumah kita anak-anak juga perlu listrik untuk mereka belajar, ya kan, untuk semua. Jadi udah menjadi suatu kebutuhan hidup kan, gitu. Tapi bukan itu saja. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah mau belajar, mau ini nggak ada lampu gimana? Terus sekarang lagi bulan puasa, mau sahur, bagaimana? Dan nggak bisa keluar loh. Ya. Kalau dulu itu bisa keluar, ini di dalam, ya kan? Nah ini kan juga kita harus perhatikan. Ya, karena dalam keadaan stres, makan susah, uang tidak ada dan sebagainya, listrik mati. Kasihan saudara-saudara, kita udah alhamdulillah bersyukur bahwa kita bisa ini. Tapi kita harus ingat pada saudara-saudara kita yang dan bukan hanya kasihan juga bro, karena imajinasi kita bisa liar. Ketika itu terjadi, orang ditaruh di sebuah situasi yang sangat mencekam. Stres yang tinggi sekali. Bayangin kalau kita aja mungkin punya rumah yang lumayan besar, datang udah sekarang itu stres dengan work from home dan segala macam. Just imagine kalau dalam rumah kecil itu ada beberapa orang tinggal di situ. Just imagine that. And then lampu mati. Dan semuanya. And that's sedih. Well, there is ada sebuah yayasan ya, mungkin yang bernama Light Up Indo. Jadi yayasan cinta anak bangsa itu kayaknya. Itu yayasan cinta anak bangsa, dia melakukan sebuah gerakan dengan nama Light Up. Oke. Nah itu ininya jelasinnya mungkin. Oke. Gue juga pengen tahu banyak nih, maksudnya Light Up ini apa, tapi kita lihat dulu videonya tentang Light Up Indo, silakan. That's very interesting. Itu menarik sekali ketika kita melihat bahwa donasi Anda sekarang bisa berwujud juga lampu ternyata ya, bisa berwujud juga cahaya gitu ya. Bisa berwujud terang di rumah gitu ya. Karena dengan adanya listrik Anda bisa ngebantu orang-orang kerja mungkin kan di rumah kan, ngurangin stres. Jadi bukan hanya makanan doang tapi ada cahaya di sana. Oke, ini kita akan tersambung dengan Ibu Veronica Kolondam. Beliau adalah ketua Yayasan Cinta Anak Bangsa yang memprakarsai Light Up. Oke, Mbak Vera, ini langsung nih di sini. Hey, how are you? Hai Mas Dedi. Apa kabar? Hai Mas Arsyad, apa kabar? Pagi-pagi udah bangun. Iya dong. Dan sudah terang juga ya kan. Tapi ini gini, pertanyaannya begini. Why you concerns about listrik? Kenapa Anda peduli banget tentang terang gitu? Why not food? Why not school education? Why not APD? Why listrik? Ya, jadi memang kita ngambil angle kayaknya yang unik dan mungkin nggak kepikir ya oleh banyak orang. Ya, gue nggak kepikir sih. Pak, tadi saya senang Mas Dedi bilang kita ternyata bisa donasi lampu ya sekarang jadi cahaya. Dan bantuan kepada masyarakat itu bisa bentuknya macam aja kan, nggak harus dalam bentuk yang gimana gitu, tapi ternyata menjadi cahaya, membawa cahaya menjadi terang, itu juga menjadi satu gerakan yang saya ingin ajak juga masyarakat lewat lightup.id. Lightup.id ya, lightup.id. Oke, ini apa yang mereka harus lakukan? Mereka memberikan Anda donasi untuk ngebantu, and terus how you distribute this?
Jadi ya tadi kan kita memang udah disampaikan Mas Yasir, kita kerjasama juga dengan PLN. Jadi memang ini tepat sasaran, udah pasti nggak mungkin salah rumah kan kalau rekening listrik, dan terverifikasi yang paling penting. Dan yang ketiga juga sebenarnya sangat simple mengena gitu ke masyarakat karena memang primary needs ya, ini kan kebutuhan pokok sekarang. 15% dari masyarakat prasejahtera itu keluar duitnya untuk bayar listrik. Jadi kalau kita bisa bikin mereka kayak ada savings gitu ya, 100.000 atau 15% kira-kira dari pengeluaran, ini bisa budget untuk listrik bisa dipakai untuk misalnya beli entah vitamin atau sembako. Nah, kita sukanya listrik ini karena memang tepat sasaran point to point, nggak mungkin salah gitu. Dan caranya ke lightsup.id itu. Untuk yang pendonasi bisa berdonasi ke situ. Ceritanya donasi itu masuk ke yayasan, yayasan akan dapat nomor-nomor rekening yang mereka daftarkan, ya kan, atau yang sudah terdaftar, itu verifikasi ke PLN, tinggal totalnya berapa kita bayar ke PLN. Tunggu, Vera, gue masih nggak ngerti satu hal. Ini untuk siapa, kelas apa, terus apa mereka digratiskan atau dibantu doang? Misalnya dibantu uang atau gratis gitu misalnya tagihannya? Iya, jadi dibayarkan kalau yang di bawah tagihan di bawah Rp100.000 kita bayar lunas. Yang di atas Rp100.000 kita bayar maksimum Rp100.000. Jadi misalnya tagihannya Rp125.000, mereka harus top up, ya kan? 100.000-nya voucher dari kita atau token dari kita, bentuknya begitu. Jadi kita bikin sederhana aja, dan ini khusus untuk yang eligible adalah mereka yang memang yang VA-nya 900 non subsidi dan 1.300 yang non subsidi. Tunggu bentar, bukankah pemerintah sudah melakukan itu dengan menggratiskan? Ya, yang gratis itu 450 VA, dan ini kebanyakan memang ada di pedesaan. Kalau di kota nih kayak Jakarta, di urban, dan memang sasaran kita adalah miskin perkotaan, urban poor, kebanyakan di 900 dan 1.300. Di 900 dan di 1.300. Do you do research? I mean, saya kurang tahu tentang ini semua. Tapi lu ngakuin riset gak bahwa orang-orang dengan 900 kWh berarti ya itu hitungannya ya? Dengan 900 kWh itu per bulannya kira-kira berapa mereka harus spend? Nah, kalau datanya dari PLN yang 900 VA itu rata-rata per bulan 78.000 sampai 85.000. Kalau yang 1.300 kira-kira 140 ribuan, 138 kalau nggak salah. Oke. Ya. So Jadi kita main dengan, di tengah-tengah, lumayan. ya, dengan 100.000 itu banget. bisa sangat mengcover itu semua ya. Dan berapa targetnya orangnya ini? Targetnya kita, ini tergantung duitnya kan ya, kalau targetnya namanya juga donasi. Kita udah siapkan untuk 100.000 ke rekening, artinya 100.000 household ya, keluarga. Dan 40.000-nya ini dari targeted community, karena kita dalam rangka Hari Kartini kan berapa hari yang lalu, habis gelap terbitlah terang, kita mengajak orang menjadi terang, kita mau membantu ibu-ibu prasejahtera yang pelaku usaha mikro. Okay, but how you choose the people? Gimana milih orangnya? Karena because there will be orang-orang yang akan berpikir kenapa ini nggak ke saya, kenapa nggak ke gua gitu. Iya, jadi tadi 40.000 kan targeted communities ya, untuk ibu-ibu pelaku dulu, ini target. Kita juga mau bawa ini ke misalnya frontliners, ya kan, bayarin listrik mereka lumayan nolong, tukang kubur. Yang di pekuburan COVID misalnya kita bisa bantu, yang 60.000 masyarakat boleh daftar sendiri di lightsup.id itu sesuai dengan syarat dan ketentuan tentunya 900 1.300. Jadi dibuka ke masyarakat juga. Oke, sampai sekarang udah terkumpul berapa? Sampai sekarang komitmennya kira-kira ada mungkin 50%-an dari target. Kita mau menyasar 100.000-an keluarga, dan kan bayar listrik kan bulanan, jadi kita akan bayarin dari bulan Mei, Juni, Juli, jadi kan kira-kira 2-3 bulan lah, tergantung dia daftarnya kapan kan di platform kita. Kita memproyeksikan 10-15 M yang kita butuh. Got it, Vera. Kenapa ketika membuat sebuah fondasi ini, and then you have an idea to light up gitu, untuk terangkin rumah-rumah dan sebagainya. Kenapa Anda tidak ke sebuah perusahaan besar atau sebuah konglomerat gitu ya, dan kasih gua dong 10 miliar gitu kan, bantuin gua dong. Tapi you know, that's I
think it's easier gitu kan. Kenapa harus minta orang-orang untuk ikut? Kebersamaan. Iya, Kebersamaan. I know, but let her answer that. Ini kesempatan loh. Di kala kegelapan ada kesempatan kita jadi terang. Jadi ambil kesempatan ini karena ini urusan surga, Dad. Oh. Ya kan? Harus mengajak, harus berbuat baik aja harus ngajak orang. Jangan, apalagi ini bulan suci Ramadan ya. Orang tuh lagi beri, diberikan kesempatan untuk memberi, dan ini point to point. I'm just curious, gue juga penasaran. Walaupun ini kesempatan buat orang-orang untuk saling membantu, tapi apakah ada perusahaan atau sesuatu gitu tiba-tiba yang let me help you this gitu, ada nggak? Iya ada, kan? Ya, ada Net TV juga yang bantuin kan, dan mereka sudah berkomitmen luar biasa untuk menyukseskan dari Lights Up ini, karena intinya kita mau memberikan harapan kan sebenarnya. At the end of the day they're not alone, nobody walks alone, we're here for them. Dan itu sebenarnya message yang kita mau bawakan. Apakah ini ide datangnya setelah ada pandemi ini atau memang dari dulu sudah punya ide seperti ini? Enggak sih, terus terang nggak kepikir. Orang kalau nggak kepepet gitu ya, nggak berpikir angle apa sih yang kita bisa adakan lagi untuk bantu orang gitu kan. Kalau nggak kepepet nggak keluar nih kreativitasnya. Iya, betul. Dan how long, ini buat berapa lama akan melakukan hal ini? Kita sih rencananya dari April, jadi sejak bulan April kemarin, seminggu sebelum Kartini, kita sudah menjangkau 2.197 rumah, dan kita akan building ini sampai 100.000 sampai di bulan Juni atau Juli, depending on prosesnya ya dari masyarakat itu. Bulan Juni atau bulan Juli gitu ya? Ya kalau bulan Juli maksudnya untuk pembayaran Juni, kalau yang pasca bayar. Kalau token itu kan di bulan Juni bisa dipakai sampai bulan Juli. Jadi Anda mengatakan bahwa ini akan dibantu sampai bulan Juni terakhir ya? Yes. Apakah itu mengartikan bahwa Anda yakin bahwa pandemi ini akan selesai di Indonesia bulan Juni? Dengan iman. kan bandara dibukanya tanggal 1 Juni. Jadi kira-kira mudah-mudahan. Kalau bandara dibuka 1 Juni itu ada dua pilihan. Apakah pandeminya sudah berakhir, apa orang sudah tidak peduli lagi? Bisa jadi juga begitu sih. Kita lihat mudah-mudahan by Juni-Juli udah lebih aman, udah lebih ada harapan, dan orang udah lebih ada sense of security ya. Karena saya pikir at the end of the day kita bantu, kita menciptakan equalitas ini kan sense of justice, keadilan. Kita bawa kepada mereka yang lebih vulnerable, yang lebih, ya kan. Dan ini kita mau supaya ada damai di bumi. Ada damai di bumi. That's very interesting. Tapi gimana cara orang sekarang kalau misalnya ada orang mau menyumbang atau ikut donasi? Tell me how. Harusnya sih keluar nanti QR code di layar, atau bisa ke lightup.id. Oh, there will be QR code here ya. Ada QR code di sini. Jadi sebentar. Ambil handphone dulu. Nanti QR code-nya keluar, Anda belum ambil handphone kan, Anda nggak bisa QR code. Ambil handphone akan dikeluarkan QR code, so you just take a picture, ambil gambarnya, Anda bisa bantu. Itu langsung ditransfer pakai apa gitu, langsung bisa transfer ya? Ya, macam-macam, bisa lewat M-Banking, bisa ya. And if they cannot do QR code, mereka harus ke lightup.id. Lightup.id. Thank you Vera. Thank you. Terima kasih banyak. Wow, that's interesting. That's very interesting. Nah, itu kan salah satu yang sebelum banyak kan. Nah, ini yang kita ingin adalah bahwa everybody, yuk kita saling berkreatif, berinovasi, ya kan, untuk supaya sama-sama kita mikirin nih apa yang ada. Kan tadi bebannya akan lebih enteng kalau mana kita beban sama-sama. Ya, tapi kan masalahnya tidak semua orang berpikir seperti Anda. Betul, bukannya begitu. Tapi kan intinya di sini kita mengingatkan. Semua banyak pikiran begitu loh, cuma pada bingung mungkin. Ya kan, kalau bingung ya bilang mulai dulu dari sekitar rumah. Karena lupa loh kita mikir sekitar rumah. Habis gitu, kalau mau yang lebih besar lagi atau mau yang tempat lain, ya ada gerakan-gerakan yang lain kan. Ada tadi kayak Veronica dengan lightup.id. Ada lagi teman-teman yang lain. Semua saya lihat artis-artis pun ada kelompok artis yang membuat ini, ada nah ini kan gimana kalau bisa bersama kita, apakah itu buruh, apakah itu ojol, apakah itu siapapun lah, ya kan, di bangsa ini kita semua saling membantu, kan keren. Dan sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. So sebenarnya ada, semua pada ini kok, cuman sekarang yuk mulai yuk gitu kan. Ya, thank you Pak Arsyad, terima kasih banyak Pak Arsyad dari Indica Foundation ya. Tapi ini dia artinya sebenarnya begini,
semua orang bisa ngebantu. Like semua orang bisa ngebantu. Sebenarnya yang nggak punya duit pun bisa ngebantu loh. Bisa. Yang nggak punya duit tuh bisa kayak misalnya sukarelawan di mana dan sebagainya. Iya. Yang punya duit yuk ngebantu. Yang Anda lihat yang ini ada orang kekurangan, tetangga bisa dibantu dan sebagainya. Dari lini paling bawah sampai lini paling tinggi di sini. Kalau semua itu dilakukan, we survive. Ya, jadi sekarang semuanya dan lebih maju Indonesia. True. Saya sempat bicara dengan dokter-dokter. Adalah satu dokter yang mengatakan bahwa sebenarnya saat ini lini terdepan itu bukan tim medis. Lini terdepan itu masyarakat. Katanya. Karena ini semuanya tergantung dari masyarakatnya. Ya, udah. I hope. Jadi kita semua dong, kita kan masyarakat. Kita semua. Kita semua. Itu satu. Kita semua lini terdepan. Kita semua ODP. Thank you very much. It's very nice talking to you. Very nice talking to you. Thank you. Oke, baik, dan bintang tamu saya ini berikutnya adalah contoh orang yang terbantu, benar-benar terbantu oleh donasi. Jadi ada orang-orang yang terbantu oleh donasi. Kalau mereka nggak terbantu nggak tahu gimana. Luar biasa, keren. Kita tidak salah mengundang ya. Musisi Indonesia yang sampai saat ini masih eksis dong. Masih ke belah tengah ya rambutnya ya. Boleh cerita sedikit Oh nggak? iya, saya kan historinya orangnya emang suka berbagi. Sambil duduk nggak apa-apa, sambil duduk santai. Saya kan emang suka berbagi. Jangan di situ dong. Munduran dikit nggak enak kelihatan dari kamera. Emang bangku cuma 2. Iya, maklum lah. Saya kan bintang tamu. Tapi emang sekarang kan bintang tamu kita nggak usah kasih Iya, bangku. nggak ada yang spesial dari bintang tamu kita, Iya. makanya. Tapi kan karena biar kedudukan kita nggak sama gitu loh. Ya emang gak sama jadi situ dulu saya diri. Bercanda kan? Bercanda, Iya. bercanda. Ini kan acara komedi. Iya kalau nggak salah. Tapi emang banyak sih lagu-lagu atau karya-karya Charlie yang kita juga bisa dibilang banyaklah pengamen-pengamen yang nyanyiin. Betul. Dan yang paling asiknya lagi tuh Charlie kalau nyanyi itu penghayatannya itu yang kita akui ya, semua dunia, seluruh dunia mengakui penghayatan Charlie itu. Kalau udah pengen lihat lagu yang mana? Pengen denger lagu yang mana? Yang itu yang gue paling suka ya, yang dia setiap nyanyi pasti nangis. Bintang kecil. Bercanda. Si Charlie jangan kan nyanyi, diceritain bawang putih bawang merah aja nangis dia. Boleh lanjut nyanyi nggak nih? Boleh. Ya, Saat terakhir, saat terakhir, Char. Oke. Itu lagu paling gue suka tuh, Char. Iya, bisa nggak? Bisa lah, ngeremehin banget. Oke, boleh saat terakhir. Tuh, udah mulai. Aku berkaca-kaca nggak? Ini lagu emang dalam banget. Aku bikin untuk teman teman spesial yang udah. Iya, tahu. Udah nyanyiin aja dulu nyanyiin. Biar kita ikut merasakan. Lu sedih lo boy, pasti boy kan? Sedih kan lo? Sedih, iya kan? Nggak mungkin keinjak kaki di atas. Sedih kan? Lagu yang sedih banget. Iya. Aku coba ya. Iya. Ini lagu dalam banget aku bikin. Iya, saya tahu. Emang dia Charlie tuh. Tapi mau nggak mau kan kita harus menutupi kesedihan kita untuk menghibur Indonesia. Aku profesional. Aku profesional. Iya. Aku profesional. Iya. Ada garam nggak? Garamnya dikit biar ada rasanya nih muka. Tenang, kuat. Charlie kuat. Charlie Bismillah. bisa. Charlie bisa. Tak pernah terpikir Bisa Charlie. Bisa. tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Bisa. Dapat terus. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan, kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu ginjal kini. Tuh bercanda. Oh, gue rasa ginjalnya udah dijual makanya sedih nih orang nih. Jangan canda dong. Kita lagi sedih-sedihnya. Lagi dapetnya udah sampai menang. Kita udah nangis-nangis. Jangan dinyanyiin refnya udah. Songnya yang tadi kan udah kuat tuh. Nah balik lagi songnya ya. Yang nggak usah pakai di bawah batu nisan. Nggak Nggak usah. usah. Ya. Makin berat takutnya kan makin nggak kuat kan. Langsung aja. Sampai bibir agak gerak-gerak gitu.
hidung-hidung but. Tak pernah terpikir olehku, Nonton pemirsa di rumah. tak sedikit pun ku bayangkan. Karena kalau Sasu bilang Satrakan berpindah karena susayang. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan. Karena kalau Sasu bilang Satrakan berpindah karena susayang. Biasa secinta, satu tercinta, jangan terlalu mengekang rasa. Persahabatan Karena adalah kalau momen yang luar biasa bagi kita semua. Hasil menyatu. Satrakan berpindah karena susahnya. 1 jam saja ku telah bisa cintai kamu lagi. Rindu lagi, oh bosan aku. Kamu lagi, rindu lagi, oh bosan aku. Oke, balik lagi habis kita menikmati ketawa ketiwi sama Kokom Band. Di depan saya ada Ibu Mugiasih di sini. Ibu Mugiasih ini katanya sekarang punya salon. Iya, Salon. Iya. Kena dampak Covid? kena Jadi sepi? sepi. Bermasalah? Ya bermasalah Pasti banget. bermasalah banget ya. Iya. Tapi saya dengar juga katanya bahwa salon ini, nah ini gini ya. Jadi setelah YCAP ya, Yayasan Cinta Anak Bangsa ini selain kemarin mengadakan apa namanya line up buat listrik di rumah, dia juga melakukan apa yang namanya adalah microcredit. Nah microcredit ini adalah untuk bantu orang-orang yang mau memulai usaha katanya. Iya. Dan ibu adalah salah satunya, betul? Benar. Jadi ibu dulu tuh sebelum salon ngapain, Bu? Sebelum salon saya tuh ya sebagai anggota aja. Anggota koperasi juga gitu loh. Kerjanya apa dulu? Dulu ibu rumah tangga ya jualan apa tuh kalau sore itu seperti gorengan Oke. itu. Tapi setelah punya salon, Iya. terbantu oleh YCAP ini, akhirnya katanya sekarang udah bisa beli rumah, udah bisa beli apa, benar ya, Bu? Alhamdulillah. Betul ya, Bu ya? Betul. Oke. Dan yang jadi masalah adalah karena adanya COVID ini, maka saya dengar katanya ada cicilan sebenarnya ke Iya, YCAP. benar. Oke. Tapi sekarang gimana nih cicilan? Cicilan ini sebenarnya setornya itu seminggu sekali. Karena ada masalah COVID kayak gini, jadi diundur jadi 2 minggu sekali. Kalau nggak bisa juga gimana? Ya harus bisa. Harus bisa. Iya. Tapi coba saya mau tahu ya harus bisa apa enggak ya. Langsung aja kita tanya sama yang punya ya. Oke, Mbak Vera, balik lagi nih. Yes. Nah, Mas Dedi, apa kabar? baik. Ibu Mugiasih apa kabar? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ini dia. Amin. Ya. Oke, pertanyaan gue sederhana. Mungkin nanti setelah pandemi ini berakhir ya, Yes. akan banyak orang-orang yang akan memulai UMKM. Yes. Akan banyak orang-orang yang memulai akan usaha-usaha karena mungkin dia di PHK dan sebagainya. And Yeah. they need money. Mereka butuh modal untuk itu. Mungkin penonton yang di rumah sekarang ini, saya udah kepikiran mau buat sesuatu nih, tapi nanti duitnya gimana? Tidak ada gitu kan. Nah mereka butuh binaan. Mereka butuh modal dan sebagainya. Dan gue dengar katanya dari Yayasan Cinta Anak Bangsa ini juga melakukan hal tersebut. Is that right? Iya, jadi salah satu dari program yayasan, kan kita udah berdiri tahun 99, 21 tahun. Ya. Awalnya itu pendidikan untuk anak putus sekolah dengan rumah belajar. Lalu kita tahu bahwa anak-anak putus sekolah sebenarnya bukan cuma sekedar nggak bisa ke sekolah di mainstream, tapi karena ongkosnya ke sekolah tuh nggak pernah gratis, walaupun sekolah sudah digratisin. Jadi kita harus memperkuat ekonomi keluarga, salah satunya dengan memberikan kredit mikro kepada ibu-ibu seperti Ibu Mugiasih ini, dengan syarat mau dapat pinjaman lunak, tapi anaknya harus sekolah ya, nggak boleh putus sekolah. Karena kita percaya yang memutus kemiskinan secara kesinambungan, secara Pendidikan, sustainable, itu pendidikan. Ya, betul. Iya. Betul. Nah oke, jadi ketika seseorang nanti misalnya mau memulai usahanya, mereka harus gimana? Daftar atau ada apa nih?
Ya, jadi seperti kayak Ibu Mugiasi pasti punya kelompok. Jadi ini sebenarnya kredit mikro dengan gayanya yang biasa itu Muhammad Yunus, berkelompok, tanggung renteng gitu kan. Ibu-ibu harus nyari teman-temannya sendiri dan membentuk sebuah kelompok. Dulu mereka anggota koperasi, tapi sekarang kita udah berlisensi pakai modal Ventura dari OJK dan kita lakukan realisasi. No. My point is gimana caranya orang bisa ada di tempat ini sekarang? Gimana caranya mereka bisa minta bantuan dari YCAP ketika mereka butuh nanti binaan? Oh iya, tinggal mendaftar aja. Jadi tinggal mungkin mendaftar. di lingkungannya masing-masing kan mungkin sudah ada kelompok terbentuk, bisa join kelompok itu atau bikin kelompok baru gitu. Mendaftarnya di? Mendaftarnya ke YCAP aja, kita punya website, ada YCAP Foundation atau YCAP Ventures. Oke, nanti kita tulis di bawah sini ya. Ada website-website yang bisa mendaftar ketika pandemi udah selesai. Tadi juga mengatakan bahwa Bu Mugi ini kan terbantu sekali akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Tapi ini kan ada cicilan yang harus dibayarkan. Dan tadi kan jadi 2 minggu. Nah kalau memang ternyata ini lama dan mereka tidak bisa membayar, apa yang dilakukan sama YCAP? Ya, kita memang selain merestrukturisasi, jadi yang tadinya mingguan, kita jadi 2 mingguan, itu artinya kan sama seperti kayak memberikan 50% diskon ya, Betul. dari yang harusnya dibayar. Berarti udah meringankan, ya kan, light up juga meringankan beban mereka. Kita akan ekstensi program ini yang sebenarnya program kita kan periode 22 minggu, biasanya 20 sampai 22 minggu, setengah tahun, ini akan jadi 1 tahun, jadi panjang dan lebih rendah, cicilannya lebih sedikit, jadi harusnya lebih ringan gitu. Oke, artinya adalah bahwa yayasan ini mencoba untuk menciptakan masyarakat-masyarakat yang bisa bekerja mandiri ya, Iya. dengan usahanya masing-masing ya. Iya, Udah. dan saya pikir yang menarik dari ceritanya Mugiasi bukan cuma sekedar dia menerima salah satu ya kan nasabah dari kredit mikro, tapi Ibu Mugiasi dulu sempat kursus ya di rumah cantiknya YCAP kan, Iya. makanya dia dari jualan yang tadi gorengan dapat keterampilan bisa buka salon, makanya kan cantik begini dandannya ya kan. Oke. Jadi artinya Ibu Mugiasi sendiri kalau pada saat itu tidak ada di sana, tidak belajar, mungkin sampai sekarang masih jual gorengan gitu. Ya enggak juga sih, karena kan kita juga ibaratnya otak saya putar terus gitu loh. Gimana caranya biar bisa maju ke depan tuh gimana gitu. Jadi bukan hanya gorengan aja yang saya jual gitu loh. Oke. Tapi Anda terbantu tidak sebenarnya ini? Ya alhamdulillah terbantu. Dalam sisi? Ya maksudnya dalam terbantunya itu karena saya pinjam di situ, saya puter-puter buat salon, buat jualan pulsa, buat online segala macam gitu loh. Tapi belajar juga, belajar kecantikan juga di sana kan? Iya. Oke, jadi keahlian tersebut belajar dari sana gitu Iya. ya. Oke, ya ini kan tadi kan dikatakan bahwa ini ada pelajaran untuk kecantikan ya, Vera ya. Rumah belajar. kecantikan, rumah belajar cantik, Oke. rumah cantik. Rumah cantik, oke. Is it only rumah cantik atau ada hal-hal lain Enggak, juga? jadi di bawah yayasan kita punya beberapa sekolah vokasi, kelas-kelas vokasi yang kita panggil rumah cantik untuk kecantikan, hairdo, sama styling, makeup gitu ya. Lalu kita juga punya rumah belajar batik. Ini kita mulai di Pekalongan, sekarang juga udah ada di Semarang. Lalu ada rumah belajar jahit. Nah, jahit-jahitan nih, kita banyak menjahit misalnya kayak kantong-kantong yang recycle, ya kan, untuk dipakai lagi. Jadi selain membantu lingkungan hidup, anak-anak juga diberdayakan gitu. Ada rumah belajar dulu. Ini sebenarnya hampir sama dengan sistem prakerja yang dilakukan pemerintah kita. Tapi prakerja itu kan ada potongan kan dari apa yang dia harusnya dapat bantuan langsung itu dipotong untuk prakerja gitu ya. Kemarin saya sempat ngobrol lucu-lucuan gitu. Oh, belajar YouTube ternyata gitu ya. Tapi kalau ini sendiri di YCAP sendiri, apakah ini juga ada potongan atau mereka bayar atau this is free? Enggak, jadi boleh nanya Ibu Mugiati, dari zaman dulu 2003 untuk ke rumah belajar apapun ya, mulai dari paket, mau bahasa Inggris, komputer, mau vokasi, bayarnya 10.000 perak. Iya. Harga 10.000 belum perak? naik. Dari tahun 2003 harganya belum naik. Iya, karena anak saya sempat kursus komputer di situ. Wow. Mantep dong. Sekarang anak di mana tuh yang kursus komputer, Bu? Udah kerja atau? Ini yang bontot ini kelas 3 SMP. Bentar lagi kelas SMA ya. Iya, kalau kita memang beberapa vokasi ya, namanya keterampilan vokasi harus ketemu kayaknya ya, physical. Nggak semua
memang keterampilan bisa dipelajari dengan video. Tapi kan ini ada kenyataan gitu. ada batasnya, maksudnya berapa orang Anda bisa Ya, ini pasti, ambil? pasti. Secara efektif memang sebuah pelajaran pendidikan gitu ya, bukan cuma sekedar memberikan pelajaran skillnya, keterampilannya, tapi kita mendidik manusianya kan. Nah itu yang sebenarnya perlu interaksi dengan manusia lain, dengan guru gitu Oke. ya. Vera, Nah itu yang membedakan. Vera, tapi kenapa ini kan artinya terjadi bahkan sebelum adanya pandemi corona ini ya. Tapi apa yang ngebuat lu pengen bikin ini gitu, maksudnya what is Dari the, zaman dulu. ya there must be a tipping point ya kan to make this. Ya, jadi awal muasalnya tahun 97 berarti ya, saya kayak dapat sebuah panggilan untuk berbuat sesuatu untuk yang orang lain, untuk memaknai hidup sendiri ya kan. Sebenarnya that's my spiritual reason, tapi Okay. ada reason lain di mana saya juga pernah mengalami putus sekolah gitu, dan mengalami betapa malunya putus sekolah ketika mendadak papa saya meninggal waktu umur I was 18 gitu, waktu lagi Eptanas gitu loh. Tragis banget sehingga I couldn't lanjut sekolah, nggak bisa lanjut sekolah, dan saya tahu banget gimana rasanya gitu ya. Tidak bisa kalau- lanjut sekolah kenapa? Karena ekonomi atau kenapa? Ya karena banyak masalah, papa meninggalkan sebenarnya lebih banyak masalah utang dibanding dan kita harus sort things out kan sebagai Oh, I keluarga, see. kita juga nggak ngerti, anak-anak masih kecil-kecil, Yeah. jadi kita bertarung juga. Mama sempat terima catering gitu-gitu karena bisanya cuma masak. So we went through that difficulties, tapi kemudian saya kembali kuliah dan yang lain sebagainya. Tapi kerja dulu gue, Dad. Iya. Pakai kerja sambil kuliah. Tapi the idea adalah rasa apa ya, kayak malunya putus sekolah saya pernah rasain. Jadi aku pengen dari satu orang putus sekolah ke putus sekolah yang lain di Indonesia, membantu mereka mendapatkan kemampuan Ya. supaya bisa di build their resilience di masa-masa sulit di hidup itu ya. Yep, it's very interesting. Artinya lu udah pernah merasakan apa yang mereka rasakan dan lu nggak mau orang lain merasakan apa yang lu rasakan pada saat itu, makanya lu mulai bergerak ya. I think we need a lot of people doing that right now. Butuh orang-orang yang lebih banyak lagi untuk bisa melakukan hal ini karena ini adalah masa-masa yang paling tepat untuk melakukan hal itu. Vera, thank you very much. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you Mas Dedi. I'll visit you one day. Yes, Thank you Vera. it's a promise. Thank you. Bye. Bye. Mbak Mugiasi terima kasih banyak ya buat ceritanya. Ini mudah-mudahan juga yang di rumah bisa melihat hal ini setelah pandemi.